Harry Potter dan Piala Api. Chapter 37. Awal mula. Ketika mengenangnya lagi, bahkan setelah lewat sebulan, ternyata Harry cuma ingat sedikit-sedikit apa yang terjadi di hari-hari berikutnya. Seakan dia telah mengalami terlalu banyak sehingga tak bisa menerima lebih banyak lagi. Kenangan yang diingatnya sangat menyakitkan. Yang paling buruk barangkali adalah pertemuan dengan orang tua Cedric Diggory yang berlangsung keesokan paginya. Mereka tidak mempersalahkannya atas apa yang terjadi. Sebaliknya, mereka berdua berterima kasih kepadanya karena telah mengembalikan jenazah Cedric kepada mereka. Mr. Diggory terisak hampir sepanjang pertemuan. Kesedihan Mrs. Diggory rupanya telah melampaui batas air mata. Dia hanya menderita sedikit sekali kalau begitu, kata Mrs. Diggory setelah Harry menceritakan bagaimana Cedric meninggal. Dan lagi pula Amos, dia meninggal setelah memenangkan turnamen. Pastilah dia sangat bahagia. Saat mereka bangkit, Mrs. Diggory menunduk memandang Harry dan berkata, Jagalah dirimu baik-baik sekarang. Harry menyambar kantong emas di meja sebelah tempat tidurnya. Ambillah ini, dia bergumam kepada ibu Cedric. Seharusnya ini menjadi milik Cedric. Dia sampai lebih dulu. Ambillah. Tetapi Mrs. Diggory menjauh darinya. Oh tidak, itu milikmu nak. Aku tak bisa. Kau saja yang menyimpannya. Harry kembali ke menara Gryffindor keesokan malamnya. Dari apa yang diceritakan Hermione dan Ron, Dumbledore telah berbicara kepada seluruh sekolah pagi itu sewaktu sarapan. Dia hanya meminta agar mereka tidak mengganggu Harry, agar jangan ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mendesaknya menceritakan apa yang terjadi di Maze. Sebagian besar anak-anak, Harry memperhatikan, menyingkir darinya di koridor, menghindari tatapannya. Beberapa berbisik-bisik di balik tangan ketika dia lewat. Harry menduga banyak di antara mereka telah mempercayai artikel Rita Skeeter tentang betapa terganggunya dan mungkin betapa sangat berbahayanya dia. Mungkin mereka membuat teori sendiri tentang bagaimana Cedric meninggal. Ternyata Harry tak begitu peduli. Dia paling senang jika sedang bersama Ron dan Hermione dan mereka berbicara tentang hal-hal lain, atau membiarkannya duduk diam sendiri sementara mereka berdua main catur. Dia merasa seakan mereka bertiga telah mencapai tingkat pemahaman yang tak perlu mereka utarakan dalam kata-kata, bahwa masing-masing mereka menunggu adanya petunjuk, adanya kabar tentang apa yang terjadi di luar Hogwarts, bahwa tidak ada gunanya berspekulasi tentang apa yang akan terjadi sebelum ada kepastian. Sekali-sekalinya mereka menyinggung topik ini adalah ketika Ron memberitahu Harry tentang pertemuan Mrs. Weasley dengan Dumbledore sebelum ibunya pulang. Mam bertanya, apakah kau boleh langsung ke rumah kami musim panas ini, katanya. Tetapi Dumbledore ingin kau pulang ke rumah keluarga Dursley dulu sebentar paling tidak. Kenapa? Tanya Harry. Katanya Dumbledore punya alasan, kata Ron menggelengkan kepala tak paham. Kukira kita harus mempercayainya kan? Satu-satunya orang lain selain Ron dan Hermione dengan siapa Harry merasa bisa berbicara adalah Hagrid. Karena sudah tak ada lagi guru pertahanan terhadap ilmu hitam, mereka bebas dalam pelajaran tersebut. Mereka menggunakan jalan bebas Kamis sore untuk mengunjungi Hagrid di pondoknya. Hari itu matahari bersinar cerah. Fang melompat ke pintu yang terbuka ketika mereka datang, menggonggong dan menggoyang ekornya dengan seru. Siapa itu? Seru Hagrid datang ke pintu. Harry. Dia keluar menemui mereka, menarik Harry dalam peluk satu tangan, mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, Senang ketemu kau nak, senang ketemu kau. Mereka melihat dua cangkir besar ember dengan tatakannya di atas meja kayu di depan perapian ketika mereka memasuki pondok Hagrid. Tadi minum teh dengan Olim, kata Hagrid. Dia baru saja pergi. Siapa? Tanya Ron penasaran. Madam Maxim tentu saja, kata Hagrid. Kalian berdua baik kan ya, kata Ron.
tak tahu apa maksudmu, kata Hagrid ringan, mengambil lebih banyak cangkir dari mengamati Harry dengan teliti dengan mata kumbang hitamnya. Kau baik-baik saja? Tanyanya parau. Ya, kata Harry. Tidak, kau tidak baik-baik saja, kata Hagrid. Tentu saja tidak, tapi nantinya kau akan baik-baik saja. Harry tidak berkata apa-apa. Sudah tahu dia akan kembali, kata Hagrid, dan Harry dan Ron dan Hermione menatapnya kaget. Sudah tahu selama bertahun-tahun, Harry. Tahu dia di luar sana, tunggu waktu, pasti terjadi. Nah, sekarang sudah terjadi, kita harus terima. Kita akan lawan dia, mungkin bisa stop dia sebelum dia kuat. Itu rencana Dumbledore, paling tidak. Orang besar Dumbledore, asal kita masih punya dia, aku tak terlalu cemas. Hagrid mengangkat alisnya lebih lebat melihat ekspresi tak percaya di wajah mereka. Tak ada gunanya cuma duduk cemas memikirkan hal itu, katanya. Apa yang akan terjadi pasti terjadi, dan kita akan song-song kalau datang. Dumbledore cerita padaku apa yang kau lakukan, Harry. Nada Hagrid membusung bangga saat dia memandang Harry. Yang kau lakukan itu sama seperti yang akan dilakukan ayahmu, dan aku tak bisa beri kau pujian lebih tinggi dari itu. Harry balas tersenyum. Itu pertama kalinya dia tersenyum setelah berhari-hari ini. Kau disuruh apa oleh Dumbledore, Hagrid? Dia bertanya. Dia menyuruh Profesor McGonagall untuk memintamu dan Madam Maxim menemuinya malam itu. Punya tugas kecil untukku musim panas nanti, kata Hagrid. Rahasia, tapi aku tak boleh bicara tentang ini, bahkan kepada kalian sekalipun. Kalian harus panggil dia Madam Maxim, mungkin akan pergi bersamaku. Kurasa dia mau, kurasa aku sudah berhasil bujuk dia. Apa ada hubungannya dengan Voldemort? Hagrid berjengit mendengar nama itu. Mungkin, katanya mengelak. Siapa yang mau ikut aku kunjungi Scourge terakhir? Aku cuma bergurau, dia buru-buru menambahkan, melihat tampang mereka. Harry mengepak kopernya dengan berhati pada malam sebelum kepulangannya ke Private Drive. Dia ngeri menghadapi pesta perpisahan, yang biasanya merupakan ajang perayaan ketika pemenang juara antar asrama diumumkan. Sejak meninggalkan rumah sakit, dia menghindar berada di aula besar, kalau aula itu penuh. Dia lebih suka makan saat aula sudah hampir kosong untuk menghindari tatapan teman-temannya. Ketika dia, Ron, dan Hermione memasuki aula, mereka langsung melihat bahwa dekorasinya tidak seperti biasa. Aula besar biasanya didekorasi dengan warna asrama pemenang pada acara pesta perpisahan. Tetapi malam ini dinding di belakang meja guru ditutupi tirai hitam. Harry langsung tahu bahwa tirai itu ada di sana sebagai penghormatan untuk Cedric. Mad Eye Moody yang asli ada di meja guru sekarang. Kaki kayu dan mata gaibnya kembali berada di tempatnya. Dia luar biasa gugup, terlonjak setiap kali ada yang mengajaknya bicara. Harry tidak menyalahkannya. Ketakutan Moody akan serangan pastilah semakin besar dengan penyekapannya selama 10 bulan dalam petinya sendiri. Kursi Profesor Karkaroff kosong. Harry bertanya-tanya dalam hati. Saat dia duduk bersama anak-anak Gryffindor lainnya, di mana Karkaroff sekarang? Dan apakah Voldemort sudah berhasil menangkapnya? Madam Maxim masih ada. Dia duduk di sebelah Hagrid. Mereka berdua mengobrol pelan. Agak jauh dari mereka duduk Snape, di sebelah Profesor McGonagall. Matanya sejenak menatap Harry ketika Harry memandangnya. Ekspresinya susah ditebak. Dia tampak sama masam dan tidak menyenangkan seperti biasanya. Harry terus mengawasinya lama setelah Snape berpaling. Apa yang telah dilakukan Snape atas perintah Dumbledore pada malam Voldemort kembali, dan kenapa Dumbledore begitu yakin bahwa Snape benar-benar berada di pihak mereka? Dulu dia mata-mata mereka. Dumbledore sendiri yang mengatakan di dalam pensif, Snape telah berbalik menjadi mata-mata yang menentang Voldemort dengan resiko pribadi yang amat besar. Itukah lagi pekerjaannya sekarang? Apakah dia sudah mengontak para pelahap maut? Mungkin berpura-pura bahwa dia tak pernah betul-betul menyeberang ke pihak Dumbledore, bahwa dia sama seperti Voldemort sendiri, sekedar menunggu waktu. Renungan Harry diakhiri oleh Profesor Dumbledore yang berdiri dari meja guru.
Aula besar yang memang lebih sepi dibanding suasana pesta perpisahan biasanya menjadi sunyi senyap. "Akhir," kata Dumbledore mengedarkan pandangan kepada mereka semua. "Tahun ajaran yang lain." Dia berhenti sejenak, dan pandangannya jatuh ke meja Hufflepuff. Meja mereka adalah meja paling muram sebelum Dumbledore berdiri, dan wajah-wajah mereka masih paling sedih dan paling pucat di aula itu. "Banyak sekali yang ingin kusampaikan kepada kalian semua malam ini," kata Dumbledore. "Tetapi pertama-tama, aku harus mengatakan kehilangan orang yang sangat baik yang seharusnya duduk di sini." Dia memberi isyarat ke arah meja Hufflepuff, menikmati pesta ini bersama kita. "Kemudian, ku minta kalian semua berdiri. Silahkan, dan bersulang untuk Cedric Diggory." Mereka mematuhi semuanya. Kursi-kursi berderit ketika mereka berdiri dan mengangkat kelas dan berseru bersama dalam suara keras rendah menggemuruh, "Cedric Diggory!" Sekilas Harry melihat Cho di antara teman-temannya. Air matanya bercucuran. Harry menunduk memandang meja ketika mereka semua sudah duduk lagi. "Cedric adalah anak yang menunjukkan banyak kualitas yang merupakan karakteristik Hufflepuff," Dumbledore melanjutkan. "Dia teman yang baik dan setia, pekerja keras. Dia menghargai permainan yang jujur. Kematiannya telah mempengaruhi kalian semua. Apakah kalian kenal baik dengannya atau tidak? Karena itu kurasa kalian berhak untuk mengetahui bagaimana persisnya kematiannya terjadi." Harry mengangkat kepala dan menatap Dumbledore. "Cedric Diggory dibunuh oleh Lord Voldemort." Bisikan-bisikan panik menyapu aula besar. Anak-anak memandang Dumbledore tak percaya dengan ngeri. Dumbledore tampak sangat tenang sementara menunggu mereka diam. "Kementerian Sihir," Dumbledore melanjutkan, "tidak setuju aku menyampaikan hal ini kepada kalian. Mungkin juga beberapa dari orang tua kalian terkejut sekali aku memberitahukan hal ini, entah karena mereka tidak percaya bahwa Lord Voldemort telah kembali, atau karena mereka beranggapan aku seharusnya merahasiakan hal ini, mengingat kalian masih terlalu muda. Meskipun demikian, aku percaya bahwa kebenaran lebih baik daripada kebohongan, dan bahwa segala usaha untuk berpura-pura bahwa Cedric meninggal karena kecelakaan atau semacam kekeliruan yang dilakukan olehnya sendiri merupakan penghinaan bagi kenangan akan dirinya." Terpana dan ketakutan, semua wajah di aula besar menghadap Dumbledore sekarang, atau hampir semua wajah. Di meja Slytherin, Harry melihat Draco Malfoy menggumamkan sesuatu kepada Crabbe dan Goyle. Harry merasakan gelombang kemarahan yang membara dan memualkan perutnya. Dia memaksa diri memandang Dumbledore lagi. "Ada satu orang lagi yang harus kusebut dalam kaitannya dengan kematian Cedric," Dumbledore melanjutkan. "Yang kubicarakan ini tentu saja adalah Harry Potter." Seakan ada riak menyapu aula ketika kepala-kepala menoleh kepada Harry sebelum kembali memandang Dumbledore. "Harry Potter berhasil lolos dari Lord Voldemort," kata Dumbledore. "Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengembalikan jenazah Cedric ke Hogwarts. Dia menunjukkan dalam segala hal keberanian yang hanya diperlihatkan sedikit penyihir dalam menghadapi Lord Voldemort, dan untuk ini aku menghormatinya." Dumbledore menoleh takzim kepada Harry dan mengangkat pialanya sekali lagi. Hampir semua hadirin mengikutinya. Mereka mengumumkan namanya seperti waktu mengumumkan nama Cedric dan minum untuknya. Tetapi dari celah-celah di antara anak-anak yang berdiri, Harry melihat Malfoy, Crabbe, Goyle, dan banyak anak-anak Slytherin lain bertahan menentang di tempat duduk mereka. Piala mereka tak tersentuh. Dumbledore yang tidak memiliki mata gaib tak melihatnya. Ketika semua sudah duduk di tempat masing-masing, Dumbledore melanjutkan. "Tujuan turnamen Triwizard adalah membina dan meningkatkan saling pengertian di dunia sihir. Mengingat apa yang telah terjadi, kembalinya Lord Voldemort, hubungan semacam ini lebih penting daripada sebelumnya." Dumbledore memandang dari Madame Maxim dan Hagrid ke Fleur de Lacquer dan teman-teman Bobatonnya.
ke Viktor Krum dan murid-murid Durmstrang di meja Slytherin. "Krum," Harry melihat, tampak waspada, nyaris takut, seakan dia mengharap Dumbledore mengatakan sesuatu yang kasar. "Semua tamu dalam aula ini," kata Dumbledore, dan matanya bertahan memandang murid-murid Durmstrang, "akan disambut dengan senang hati setiap saat jika mereka ingin kembali. Kukatakan kepada kalian semua, sekali lagi, sehubungan dengan kembalinya Lord Voldemort, kita hanya bisa kuat kalau bersatu. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Kemampuan Lord Voldemort untuk menyebarkan perpecahan dan permusuhan sangat besar. Kita hanya bisa melawannya dengan memperlihatkan ikatan persahabatan dan saling percaya yang sama kuatnya. Perbedaan kebiasaan dan bahasa tak ada artinya jika tujuan kita sama dan hati kita terbuka. Aku menduga dan aku sungguh berharap dugaanku ini keliru, bahwa kita semua menghadapi masa yang gelap dan sulit. Beberapa di antara kalian di dalam aula ini sudah mengalami penderitaan langsung di tangan Lord Voldemort. Banyak keluarga kalian yang telah dicerai-berai dan dihancurkannya. Seminggu yang lalu, seorang rekan diambil dari tengah-tengah kita. Ingatlah, Cedric, ingatlah, jika tiba waktunya, kalian harus memilih antara yang benar dan yang salah. Ingatlah apa yang terjadi pada seorang anak yang hebat dan baik dan pemberani hanya karena dia berada di jalan yang dilalui Lord Voldemort. Ingatlah Cedric Diggory. Koper Harry sudah selesai dipek. Hedwig sudah kembali berada di dalam sangkarnya di atas koper itu. Harry, Ron, dan Hermione berada di aula depan yang penuh bersama anak-anak kelas 4 lainnya, menunggu kereta yang akan membawa mereka ke stasiun Hogsmeade. Hari itu hari yang cerah di musim panas. Dia menduga Private Drive pastilah panas dan tumbuhannya rimbun. Petak-petak bunganya penuh bunga warna-warni. Ketika dia tiba di sana malam itu, pikiran ini sama sekali tidak membuatnya senang. Harry menoleh. Fleur Delacour sedang bergegas menaiki undakan batu. Di belakangnya, jauh di halaman, Harry bisa melihat Hagrid membantu Madame Maxim memasang kendali pada 2 dari kuda-kuda raksasa. Kereta Bu Walton siap berangkat. "Kita akan bertemu lagi, kuharap," kata Fleur ketika dia tiba di dekat Harry mengulurkan tangannya. "Aku berharap bisa bekerja di sini untuk memperbaiki bahasa Inggrisku." "Sudah bagus sekali," kata Ron dengan suara seperti tersekat. Fleur tersenyum kepadanya. Hermione merengut. "Selamat tinggal, Harry," kata Fleur berbalik untuk pergi. "Senang sekali bisa berkenalan denganmu." Mau tak mau, semangat Harry terangkat sedikit melihat Fleur bergegas menyeberangi lapangan rumput menuju Madame Maxim. Rambutnya yang pirang berkilauan tertimpa cahaya matahari. "Bagaimana caranya anak-anak Durmstrang pulang ya?" kata Ron. "Menurut kalian, apakah mereka bisa mengemudi kapal di Sultan Karcroft?" "Karcroft tidak mengemudi," kata suara yang keras. "Dia tinggal dalam kabinnya dan membiarkan kami yang bekerja." Krum telah datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Hermione. "Boleh aku bicara?" tanya Krum kepadanya. Oh ya, baiklah," kata Hermione tanpa agak bingung, dan mengikuti Krum menyeruak di antara anak-anak dan menghilang dari pandangan. "Jangan lama-lama!" Ron berteriak keras kepada Hermione. "Keretanya sebentar lagi datang." Meskipun demikian, dia membiarkan Harry yang menunggu kereta dan melewatkan beberapa menit berikutnya dengan menjulurkan leher di atas kerumunan anak-anak, berusaha melihat apa yang dilakukan Krum dan Hermione. Mereka kembali tak lama kemudian. Ron memandang Hermione tajam, tetapi wajah Hermione tenang-tenang saja. "Aku suka Diggory," kata Krum tiba-tiba kepada Harry. "Dia selalu sopan kepadaku. Selalu, meskipun aku dari Durmstrang." "Dengan Karcroft," dia menambahkan sambil merengut. "Apakah kalian sudah mendapat kepala sekolah baru?" tanya Harry. Krum mengangkat bahu. Dia mengulurkan tangan seperti Fleur, menjabat tangan Harry, kemudian Ron. Ron tampak seakan dia sedang mengalami pergolakan batin yang menyakitkan.
Kram sudah berjalan pergi ketika Ron tiba-tiba berseru, "Boleh aku minta tanda tanganmu?" Hermione berpaling, tersenyum pada kereta-kereta tanpa kuda yang sekarang menggelindingi menuju mereka di jalan kereta. Sementara Kram tampak terkejut tetapi senang menandatangani secarik perkamen untuk Ron. Cuaca tak mungkin lebih berbeda di antara perjalanan pulang mereka ke King Cross dengan perjalanan ke Hogwarts bulan September lalu. Langit sama sekali tak berawan. Harry, Ron, dan Hermione berhasil mendapatkan satu kompartemen untuk mereka sendiri. Pigwidgeon sekali lagi tersembunyi di bawah jubah pesta Ron untuk menghentikannya beruhu-uhu terus. Hedwig tertidur, kepalanya diselipkan ke sayapnya. Dan Crookshanks bergulung di tempat duduk kosong seperti bantal besar berbulu jingga. Harry, Ron, dan Hermione mengobrol lebih banyak dan lebih bebas daripada seminggu belakangan ini. Sementara kereta meluncur, membawa mereka ke arah selatan. Harry merasa seakan pidato Dumbledore di pesta perpisahan telah membebaskannya. Sudah berkurang sakitnya membicarakan apa yang terjadi sekarang. Mereka memutus pembicaraan tentang tindakan apa yang mungkin diambil Dumbledore saat ini untuk menghentikan Voldemort hanya ketika troli makan siang tiba. Ketika Hermione kembali dari troli dan memasukkan uang ke dalam tasnya kembali, dia mengeluarkan Daily Prophet yang dibawanya. Harry memandang koran itu, tak yakin apakah dia benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan di dalamnya. Tetapi Hermione melihat wajah Harry berkata tenang, "Tidak apa-apa, tak ada apa-apa di situ. Kau boleh baca sendiri, tapi tak ada apa-apa. Aku sudah mengeceknya setiap hari. Hanya berita kecil sehari setelah pelaksanaan tugas ketiga mengatakan kau memenangkan turnamen. Mereka bahkan tidak menyebutkan Cedric. Sama sekali tak ada berita tentang itu. Kalau kalian tanya aku, menurutku Fudge memaksa mereka diam." "Dia tak akan bisa menyuruh Rita diam," kata Harry. "Tidak untuk cerita seperti ini." "Oh, Rita tidak menulis apa-apa sejak tugas ketiga," kata Hermione dengan nada terpaksa yang ganjil. "Malah," dia menambahkan, suaranya sekarang agak bergetar, "Rita Skeeter tidak akan menulis apa-apa untuk sementara ini. Tidak, kecuali dia mau aku membuka rahasianya." "Apa yang kau bicarakan?" kata Ron. "Aku berhasil tahu bagaimana dia mendengarkan percakapan-percakapan pribadi saat dia seharusnya tak boleh masuk ke komplek Hogwarts," kata Hermione buru-buru. Harry mendapat kesan bahwa Hermione sudah ingin sekali menceritakan hal ini kepada mereka selama berhari-hari, tetapi dia telah menahan diri mengingat adanya kejadian-kejadian lain. "Bagaimana caranya?" tanya Harry segera. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Ron mendengarnya heran. "Sebenarnya kau yang memberiku ide, Harry." "Aku?" kata Harry bingung. "Bagaimana?" "Penyadapan," kata Hermione riang. "Tapi katamu alatnya tak berfungsi." "Oh, bukan penyadapan secara elektronis," kata Hermione. "Bukan, Rita Skeeter," suara Hermione bergetar dengan kemenangan. "Adalah Animagus, tak terdaftar. Dia bisa berubah." Hermione mengeluarkan setoples kaca kecil tertutup dari dalam tasnya. "Menjadi kumbang." "Yang benar," kata Ron. Dia tidak." "Oh ya, dia bisa berubah," kata Hermione riang, mengacuh-acuhkan setoples itu kepada mereka. "Di dalamnya ada beberapa ranting dan daun-daun dan seekor kumbang besar gemuk." "Mana mungkin, kau main-main," Ron berbisik, mengangkat setoples itu ke matanya. "Aku tidak main-main," kata Hermione berseri-seri. "Kutangkap dia di ambang jendela rumah sakit. Lihatlah dengan teliti, dan kau akan melihat tanda di sekeliling sungutnya, persis seperti kacamata jelek yang dipakainya." Harry melihat dan ternyata Hermione benar. Dia juga mengingat sesuatu. "Ada kumbang di patung pada malam kita mendengar Hagrid memberitahu Madam Maxim tentang ibunya." "Persis," kata Hermione, "dan Victor Crumb menarik seekor kumbang dari rambutku setelah kami berbicara di tepi danau. Dan kecuali aku sangat keliru, Rita hinggap di ambang jendela kelas ramalan pada hari bekas dukamu sakit. Dia berterbangan kemana-mana memburu berita selama setahun ini."
waktu kita melihat Malfoy di bawah pohon itu, kata Ron perlahan. Dia sedang berbicara kepada Rita. Di tangannya, kata Hermione. Malfoy tahu, tentu saja. Dengan cara begitulah Rita bisa mendapatkan wawancara-wawancara menyenangkan dengan anak-anak Slytherin. Mereka tidak akan peduli bahwa Rita melakukan sesuatu yang melanggar hukum, asal mereka bisa memberinya bahan tidak menyenangkan tentang kita dan Hagrid. Hermione kembali mengambil stoples kaca itu dari Ron dan tersenyum kepada si kumbang yang berdengung marah menempel di kaca. Kukatakan padanya, aku akan melepaskannya setelah kita tiba di London, kata Hermione. Aku sudah menyihir stoples ini dengan mantra anti pecah, jadi dia tak bisa bertransformasi. Dan sudah kukatakan kepadanya, dia harus menyimpan pena bulunya untuk dirinya sendiri selama setahun penuh. Kita lihat apakah dia bisa menghentikan kebiasaannya menulis kebohongan mengerikan tentang orang-orang. Senyum tercerah Hermione memasukkan kembali stoples kumbang itu ke dalam tasnya. Pintu kompartemen menggeser terbuka. Pintar sekali Granger, kata Draco Malfoy. Crabbe dan Goyle berdiri di belakangnya. Ketiganya tampak lebih berpuas diri, lebih sombong, dan lebih mengancam daripada yang pernah Harry lihat. Jadi, kata Malfoy lambat-lambat, maju sedikit ke dalam kompartemen dan perlahan memandang mereka bertiga. Seringai menghiasi bibirnya. Kau menangkap reporter yang malang, dan Potter menjadi favorit Dumbledore lagi. Hebat! Seringainya makin lebar. Crabbe dan Goyle menggerling jahat. Berusaha tidak memikirkannya rupanya, kata Malfoy pelan, memandang mereka bertiga. Berusaha pura-pura tidak terjadi. Keluar, kata Harry. Belum pernah dia berada sedekat ini dengan Malfoy sejak dia melihat Malfoy berbisik-bisik kepada Crabbe dan Goyle ketika Dumbledore sedang berpidato tentang Cedric. Telinganya serasa berdenging. Tangannya mencengkeram tongkat sihir di balik jubahnya. Kau telah memilih pihak yang kalah, Potter. Sudah kuperingatkan kau, kuberitahu kau bahwa kau harus lebih hati-hati memilih teman. Ingat, waktu kita bertemu di kereta api, hari pertama di Hogwarts, sudah kukatakan, jangan bergaul dengan kaum hina dina macam ini. Dia mengedikkan kepala kepada Ron dan Hermione. Sudah terlambat sekarang, Potter. Mereka yang akan pergi lebih dulu. Sekarang, setelah Pangeran Kegelapan kembali, darah lumpur dan pencinta magel yang paling dulu. Ya, nomor 2, karena di gori yang seakan ada yang meledakkan sekotak petasan dalam kompartemen, dibutakan oleh silaunya kilatan mantra yang meluncur dari segala jurusan. Tuli oleh rentetan ledakan, Harry mengerjap dan memandang ke lantai. Malfoy, Crabbe, Goyle bergeletakan pingsan di pintu. Dia, Ron dan Hermione berdiri. Ketiganya telah menggunakan mantra berbeda. Lagi pula, bukan hanya mereka bertiga yang menyerang. Kami ingin tahu mau apa mereka, kata Fred tanpa berbelit-belit, menginjak Goyle dan masuk ke kompartemen. Tongkat sihirnya di tangan. Begitu juga George, yang berhati-hati agar menginjak Malfoy saat masuk mengikuti Fred. Efek yang menarik, kata George, menunduk memandang Crabbe. Siapa yang menggunakan mantra Furnuculus? Aku, kata Harry. Aneh, kata George ringan. Aku memakai kaki jeli. Kelihatannya dua mantra itu tak boleh digabung. Seluruh wajahnya jadi ditumbuhi tentakel kecil-kecil begitu. Yuk kita singkirkan dari sini, bikin dekor jadi jelek aja. Ron, Harry, dan George menendang, menggelindingkan dan mendorong Malfoy, Crabbe, dan Goyle yang pingsan. Masing-masing tampak parah akibat campuran mantra sihir yang mengenai mereka ke koridor. Kemudian kembali ke kompartemen dan menutup pintunya. Ada yang mau main kartu? Tanya Fred mengeluarkan sekotak kartu. Mereka sudah separuh jalan memainkan ronde kelima ketika Harry memutuskan untuk menanyai mereka. Kalian mau memberitahu kami? Katanya kepada George. Siapa yang kalian peras? Kata George suram. Itu tidak usah, kata Fred menggeleng tak sabar. Tidak penting kok. Sekarang paling tidak. Kami sudah menyerah, kata George mengangkat bahu. Kami sudah menyerah, kata George mengangkat bahu. Tetapi Harry, Ron, dan Hermione terus saja bertanya. Dan akhirnya Fred berkata, Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu.
Ludo Bagman. Bagman, kata Harry tajam. Apa maksudmu dia terlibat dalam? Tidak, kata George muram. Bukan hal macam itu. Dia tolol. Otaknya tak cukup cerdas. Kalau begitu apa? Tanya Ron. Fred ragu-ragu kemudian berkata, kalian ingat taruhan kami dengannya waktu Piala Dunia Quidditch? Bahwa Irlandia akan menang tapi kami menangkap Snitch? Ya, kata Harry dan merambat-lambat. Nah, si tolol itu membayar kami dengan emas Leprechaun yang dikumpulkannya dari maskot-maskot Irlandia. Jadi, kata Fred tak sabar, emas itu lenyap kan? Paginya sudah lenyap semua. Tapi itu pasti tak sengaja kan? Kata Hermione. George tertawa sangat getir. Ya, awalnya kami pikir begitu. Kami pikir kalau kami menulis kepadanya dan memberitahukan kekeliruannya, dia akan membayar ulang. Tapi ternyata tidak. Dia tidak mengacuhkan surat kami. Dan kami terus berusaha bicara kepadanya soal itu di Hogwarts. Tetapi dia selalu mencari alasan untuk menghindari kami. Pada akhirnya dia jadi menyebalkan, kata Fred. Dia bilang kami terlalu muda untuk berjudi dan dia tidak mau memberi apa-apa pada kami. Maka kami meminta kembali uang kami, kata George berang. Dia menolak, kata Hermione kaget. Tepat sekali. Tapi itu seluruh tabungan kalian, kata Ron. Itulah, kata George. Tentu saja kami akhirnya tahu apa yang terjadi. Ayah Lee Jordan juga kesulitan mendapatkan uang dari Bagman. Rupanya dia dalam kesulitan besar dengan para goblin, meminjam banyak uang emas dari mereka. Serombongan goblin menyudutkannya di hutan seusai Piala Dunia dan mengambil semua uang emas yang dibawanya. Dan masih saja itu tidak cukup untuk menutup semua utangnya. Mereka mengikutinya sampai ke Hogwarts untuk mengawasinya. Dia telah kehilangan semua uangnya karena berjudi. Sepeser lagi pun dia tak punya. Dan tahukah kalian bagaimana si idiot itu mencoba membayar utangnya pada para goblin? Bagaimana? Tanya Harry. Dia bertaruh soal kau, kata Fred. Taruhannya besar, bahwa kau akan memenangkan turnamen. Bertaruh dengan para goblin. Jadi itulah sebabnya dia berusaha membantuku agar menang, kata Harry. Aku memang menang kan, jadi dia bisa membayar kembali emas kalian. Tidak, kata George menggeleng. Para goblin bermain kok sama kotornya dengannya. Mereka mengatakan kau seri dengan Diggory. Dan taruhan Bagman adalah kau menang total. Jadi, Bagman terpaksa harus kabur. Dia memang langsung kabur seusai tugas ketiga. George menghela nafas dalam-dalam dan mulai mengocok kartu lagi. Sisa perjalanan berlangsung cukup menyenangkan. Malah Harry berharap perjalanan itu bisa berlangsung sepanjang musim panas. Dan dia tak usah tiba di King's Cross. Tetapi seperti telah dipelajarinya dengan cara tidak enak tahun lalu, waktu tidak akan melambat jika ada sesuatu yang tak menyenangkan di depan. Dan segera saja Hogwarts Express telah masuk peron 93/4. Kesemrautan dan kebisingan yang biasa memenuhi koridor-koridor ketika anak-anak mulai turun. Ron dan Hermione susah payah melewati Malfoy, Crabbe, dan Goyle membawa koper mereka. Tetapi Harry tinggal di belakang. Fred, George, tunggu sebentar. Si kembar berbalik. Harry membuka kopernya dan mengeluarkan hadiah Three Wizard-nya. Ambillah, katanya. Diulurkannya kantong uang itu ke tangan George. Apa? Kata Fred ternganga heran. Ambillah, Harry mengulang dengan tegas. Aku tak mau uang ini. Kau gila, kata George, berusaha mendorongnya kembali ke Harry. Tidak, aku tidak gila, kata Harry. Kalian ambillah dan mulailah berinvestasi. Ini untuk toko lelucon. Dia gila, kata Fred dengan suara takjub. Dengar, kata Harry tegas. Kalau kalian tidak mau mengambilnya, akan kubuang. Aku tidak menginginkannya dan aku tidak membutuhkannya. Tetapi aku perlu tertawa. Kita semua perlu tertawa. Kurasa kita akan memerlukan tertawa lebih banyak daripada biasanya tak lama lagi. Harry, kata George lemah, menimbang-nimbang kantong uang di tangannya. Ada 1000 galleon di dalam kantong ini. Ya, kata Harry nyengir. Bayangkan berapa banyak krim kenari itu. Si kembar menatapnya. Hanya saja jangan beritahu ibu kalian dari mana kalian mendapatkannya. Meskipun sekarang dia mungkin tak lagi ingin kalian bekerja di kementerian kalau dipikir-pikir. Harry, Fred baru mulai. Harry sudah mencabut tongkat sihirnya.
Dengar, katanya datar. Ambil, kalau tidak aku sihir kau. Aku sudah menguasai beberapa sihir bagus sekarang. Aku cuma minta tolong satu hal, oke? Belikan Ron beberapa jubah pesta, dan katakan itu dari kalian. Harry meninggalkan kompartemen sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun, melangkahi Malfoy, Crabbe, dan Goyle yang masih tergeletak di lantai. Tubuh mereka penuh berbagai tanda habis kena sihir. Paman Vernon sudah menunggu di balik palang rintang. Mrs. Weasley berada di dekatnya. Dia memeluk Harry sangat erat ketika melihatnya dan berbisik di telinganya. Kurasa Dumbledore akan mengizinkan kau datang ke rumah kami menjelang akhir musim panas, Harry. Tulis surat, Harry. Sampai ketemu, Harry. Ron menepuk punggungnya. Bye, Harry, kata Hermione, dan dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Mengecup pipi Harry. Harry, terima kasih, George bergumam, sementara Fred mengangguk bersemangat di sebelahnya. Harry mengedip kepada mereka, berbalik menghadapi Paman Vernon, dan mengikutinya tanpa bicara keluar stasiun. Tak ada gunanya cemas sekarang, katanya pada diri sendiri, ketika dia masuk ke tempat duduk di belakang mobil keluarga Dursley. Seperti kata Hagrid, apa yang akan terjadi pasti terjadi, dan dia harus menghadapinya. And that's the end of the chapter and the book. My God, aku menges. Nah, jadi ini akhir dari buku keempat. Jujur aja aku nggak punya buku kelima di sini, dan aku nggak tahu bakal mau baca buku kelima atau enggak. Karena menurut aku pribadi buku kelima dari seri Harry Potter itu panjang banget, dan kayaknya itu satu-satunya buku yang aku nggak pernah baca ulang deh semenjak aku baca pertama kali, karena lumayan boring menurut aku. Bukan sebelum di judge, maksudnya itu gimana ya, ceritanya tuh panjang dan lumayan bertele-tele sih menurut aku, tapi filmnya bagus. Nah, jadi daripada kalian nunggu nanti takutnya aku nggak tahu mau baca buku kelima atau enggak, atau mungkin aku bakal langsung skip baca buku ke-6 biar tahu cerita yang kelima, nonton aja filmnya, karena filmnya menurut aku jauh lebih bagus dibanding bukunya. Cuma let's see lah nanti, atau apa aku bisa dapat buku bahasa Indonesia di sini atau enggak. Oke, thank you very much. Bye bye.